seputar politik uang. Jadi fokus dari ulasan yang ingin kami dapatkan dari Pak Burhan ini mengenai praktik umum di Indonesia, begitu. Mungkin karena yang relevan atau aktual adalah terkait dengan pilkada, ya Pak. Ya. Pertanyaan pertama mengenai pilkada 2020, Pak. Dari catatan Bawaslu RI yang kami dapatkan itu ada kecenderungan peningkatan kasus dibandingkan 2018. Di sini tahun 2020, pilkada 2020 ditemukan 136 dugaan tindak pidana pemilu yang ditangani Sentra Gakumdu. Yang terbanyak dari situ politik uang, ada 104 kasus. Sementara kalau pada pilkada 2018 hanya 3 itu. Nah, kemudian kalau dibandingkan dengan melihat basis jumlah daerah yang menggelar pilkada serentak itu ada 171 daerah pada 2018. Sementara pada 2020 ada 217. Artinya jumlah daerah bertambah, kemudian ada peningkatan kasus. Nah, secara umum tren politik uang dalam pilkada ini mengapa masih berlanjut ya Pak? Sebenarnya perbandingan pilkada 2020 dengan pilkada sebelumnya tidak apple to apple karena jumlah pilkada yang berbeda. 2020 tahun ini pilkadanya jauh lebih banyak ketimbang 2018. Dan saya menduga laporan yang diproses oleh Bawaslu terkait dengan politik uang itu hanya fenomena gunung es. Jadi hanya tips of the iceberg. Jadi pada dasarnya yang terjadi di tingkat bawah terkait dengan politik uang itu jauh lebih besar. Jadi puncak gunung es yang kita lihat hanya ujungnya, yang di bawah jauh lebih besar gitu ya masalahnya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa? Nah, khusus untuk pilkada 2020 ada satu hal yang membedakan dibanding dengan pilkada sebelumnya, yaitu pandemi. Ya. Jadi pandemi membuat pilkada 2020 itu harus menyesuaikan diri bukan hanya dari sisi proses penyelenggaraan pilkada yang harus mengakomodasi protokol kesehatan, tetapi dampak ekonomi pandemi yang luar biasa. Jadi survei-survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia misalnya, itu menunjukkan ada kurang lebih sekitar 86% warga yang mengaku pendapatannya turun dibanding sebelum masa pandemi. Dan banyak di antara mereka yang kehilangan pekerjaan. Jadi dari sisi ekonomi, Pilkada 2020 itu betul-betul kuat menghantam sendi perekonomian warga. Dan akibatnya adalah, ini teorinya Susan Stowe, namanya high discount rate. Jadi satu politik uang di mana warga yang terpukul secara ekonomi itu cenderung toleran terhadap politik uang karena mereka yang miskin, yang secara ekonomi menengah ke bawah, itu cenderung mendiskon harapan masa depan, harapan programatik masa depan yang dijanjikan oleh politisi, dan mereka berharap untuk dapat tawaran transaksional jangka pendek yang jelas, yang kasat mata. Mengalami penurunan pendapatan, maka uang yang sebelum pandemi kurang lebih sekitar 20-30 ribu tidak ada nilainya, tetapi setelah mereka terpukul, ekonominya itu menjadi sangat penting gitu ya, buat warga yang secara ekonomi terpukul tadi. Nah, ini yang menjelaskan kemudian mengapa gitu ya pilkada di tahun 2020 dari sisi politik uang itu mengalami peningkatan tajam. Jadi yang terjadi dari hasil survei yang saya lakukan itu makin banyak gitu ya kasus atau pengakuan dari pemilih yang mengaku ditawari oleh politik uang sepanjang pilkada, dan penjelasan utama. Selain itu, apakah ada pengulangan alasan yang memang menjelaskan bahwa
politik uang ini terus berulang? Banyak sebabnya ya, tetapi yang membedakan paling utama dalam kasus pilkada sekarang adalah ekonomi. Nah, yang kita harus bedakan adalah election setting-nya yang berbeda-beda. Jadi ada pilkada pun ada dua jenis, ada pemilihan kepala daerah tingkat provinsi, ada pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten kota. Nah, kalau kita lihat teori yang terbukti secara empirik ya, di mana-mana, itu constituency size itu juga menyumbang gitu ya, perbedaan variasi politik uang di tingkat pilgub maupun pilkada tingkat kabupaten kota. Jadi di pilgub supaya menang itu kan jumlah pemilih yang harus dikumpulkan lebih besar jumlahnya ya. Lain dengan pilkada tingkat kota atau pilkada tingkat kabupaten di mana size-nya lebih kecil. Nah, umumnya semakin luas size sebuah election setting, semakin mengecil potensi politik uang. Sebaliknya, semakin kecil pemilihan, semakin besar potensi politik uang. Ini yang menjelaskan misalnya politik uang di Pilpres itu dari sisi persentase jauh lebih sedikit dibanding persentase politik uang di tingkat pemilihan legislatif kabupaten kota. Jadi makanya politik uang itu lebih mungkin terjadi di pemilihan yang settingnya lebih kecil, yang size-nya lebih kecil. Jadi semakin sedikit jumlah pemilih yang dibutuhkan untuk menang, semakin besar politik uang itu terjadi. Demikian juga sebaliknya. Pemilihan eksekutif, baik pilpres atau pilkada. Pilkada banyak, tetapi dibanding pileg jauh lebih banyak lagi politik uang di tingkat pemilu legislatif. Kenapa demikian? Karena pemainnya jauh lebih banyak di pileg. Di pileg misalnya 2019, mereka yang bertarung di tingkat untuk memperebutkan kursi DPR RI, kemudian DPR di tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota itu sampai DPD total 300-an ribu. Caleg gitu ya, yang bertarung gitu ya, memperebutkan kursi DPR RI, DPRD 1 dan DPRD 2. Ratusan ribu. Coba kalau Anda bandingkan dengan pilkada. Nah, di pilkada pengalaman atau setahu saya pilkada paling banyak itu di Kabupaten Kaur beberapa tahun yang lalu. Itu kurang lebih sekitar 11 ya paslon. Tetapi pilkada sekarang itu jumlah paslon yang bertarung rata-rata 2,8. Ada 600-an sekian yang maju untuk memperebutkan kursi di 210 wilayah. Artinya kurang lebih sekitar 2,7, 2,8 rata-rata jumlah calon per wilayah. Nah ini kan nggak ada apa-apanya. Itu berkaitan dengan sistem pemilu. Jadi kalau kita bicara dalam konteks pemilu legislatif, pileg politik uangnya jauh lebih besar, selain faktor yang tadi saya sebut, itu berkaitan dengan sistem proporsional terbuka. Nah itu penyebabnya yang saya temukan gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan misalnya politik uang sebelum proporsional terbuka dimulai tahun 2009 itu relatif kecil angkanya. Jadi saya punya data gitu ya, sebelum 2009 itu praktis pileg tidak begitu banyak gitu ya, diwarnai oleh insiden politik uang. Bahkan waktu kita memakai proporsional tertutup tahun 99 pasca Soeharto jatuh itu nyaris tidak terdengar praktek jual beli suara. Jadi yang terjadi calon itu bicara soal program partai karena yang dipilih bukan caleg tapi gambar partai. Nah, tahun 2004 itu kita mulai sedikit beralih menjadi proporsional semi terbuka. Jadi nama caleg itu sudah mulai muncul selain gambar partai, tetapi caleg bisa lolos ke Senayan kalau memenuhi BPP, bilangan pembagi pemilih. Dalam kasus 2004 itu cuma ada 2 caleg yang lolos dengan BPP 100%. Satu namanya Hidayat Nur Wahid, satunya lagi namanya Saleh Yasin. Ya, dua saja. Selebihnya itu kembali ke nomor urut. Jadi akibatnya caleg merasa tidak begitu punya insentif besar untuk kampanye tentang dirinya.
karena pada ujungnya sulit untuk mendapatkan BPP 100%. Kembali ke nomor urut yang menentukan partai politik. Tahun 2009, the game is changing, gitu ya. Jadi kita tahu 2009 ada gugatan oleh beberapa kawan NGO ke MK, dan MK memutuskan beberapa bulan sebelum pileg dari proporsional semi terbuka menjadi fully open list ya, di tahun 2009. Dan disitulah mulai insiden politik uang terjadi. Mengapa demikian? Karena caleg itu punya insentif untuk kampanye tentang dirinya, yang disebut dengan istilah individual campaign. Jadi kalau proporsional terbuka kan, betapapun selisihnya cuma 1 suara, asalkan partai di mana caleg tadi bertarung mendapatkan kursi, maka kursi tadi diambil oleh si caleg yang mendapatkan suara terbanyak. Dirinya yang lolos dengan mengalahkan calon separtainya dalam pertarungan zero sum game. Tetapi tahun 2009, survei yang saya lakukan pasca pemilu, itu hanya kurang lebih sekitar 10% pemilih yang mengaku mendapatkan politik uang tahun 2009. Meskipun pemilunya sudah memakai sistem proporsional terbuka. Mengapa proporsinya tidak terlalu besar? Jangan lupa, keputusan MK menggunakan proporsional terbuka itu dilakukan 3 atau 4 bulan sebelum pemilu. Jadi caleg itu belum siap untuk mengikuti strategi baru yang mengandalkan transaksi politik uang untuk memenangkan kursi di pileg. Tahun 2014 itu beda. 2014 jauh-jauh hari caleg dari semua partai sudah tahu bahwa the rule-nya untuk menang adalah pakai politik uang. Nah, ini pula yang menjelaskan tahun 2014 ada kenaikan 3 kali lipat lebih insiden politik uang di pemilu legislatif. Ya. Jadi tahun 2014 mereka yang mengaku menerima politik uang itu 33%, dan data saya bandingkan dengan wilayah lain di dunia, Indonesia itu politik uangnya paling tinggi, nomor 3 sedunia. Ya, kita hanya kalah dibanding Uganda dan Benin. Nah, dan penjelasannya karena faktor proporsional terbuka tadi. Jadi sistem pemilu itu menyumbang kontribusi mengapa caleg ya menggunakan politik uang ya dalam rangka keterpilihan tadi. Nah, di Indonesia yang bertarung bukan hanya partai lawan partai, calegnya ikutan bertarung. Bukan hanya di internal partai mereka masing-masing, tapi juga caleg antar partai. Ini yang menjelaskan kenapa di Indonesia sikap terhadap politik uang tinggi, perilaku politik uangnya juga tinggi di kalangan warga. Karena supply side-nya tinggi, demand side tinggi. Di Timor Leste, demand side tinggi terhadap politik uang, supply side-nya yang kecil ya terkait dengan pelaku atau operator politik uang. Jadi kira-kira itu ya alasannya, dan itu menular ke tingkat pilkada. Ya. Jadi, Pak Burhan menyebut soal 2014 kemudian ada semacam rule yang kemudian disepakati bersama begitu ya. Bahwa politik uang itu kemudian menjadi lumrah begitu antar caleg dan kemudian antar partai, dan ini menjadi sebuah cara main. Ini istilahnya kan tidak ada di dalam aturan ya, dalam sebuah aturan pemilu, tapi kemudian dijalankan begitu oleh para caleg antar partai. Ini kenapa bisa seperti ini dan kemudian terus bergulir begitu saja sehingga dianggap wajar? Misalkan kalau mengutip survei juga di indikator politik kan disebutkan baru-baru ini warga Tangsel menganggap politik uang itu sebagai hal yang wajar gitu, Tangerang Selatan. Apakah pandangan yang sama juga berlaku di daerah lain, Pak, dalam pilkada tahun ini 2020? Ada 40% warga yang menganggap wajar. Dan lagi-lagi dalam survei atau riset berkaitan dengan politik uang, kita harus berhati-hati karena pertanyaan politik uang itu berkaitan dengan apa yang secara teknis survei disebut dengan istilah social desirability bias. Tetapi secara umum, kalau Anda baca buku saya terutama di bab 2 itu ada variasi.
Jadi pilkada itu secara umum yang menganggap politik uang wajar 40-an%, tetapi ada variasi antar wilayah. Di Jawa umumnya menganggap politik uang lebih wajar, ya, politik uang yang menganggap politik uang wajar itu lebih besar ketimbang wilayah di luar Jawa. Ya. Jadi di Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, mereka yang menganggap politik uang wajar tidak sebesar di Jawa. Ya, jadi ada variasi. Di beberapa tempat saya juga menemukan ada yang menganggap politik uang wajar bahkan hampir 80%. Saya di beberapa wilayah di Kalimantan, ya, meskipun luar Jawa, tetapi ada beberapa tempat yang menganggap politik uang wajar hampir 80%, terutama wilayah-wilayah yang kaya sumber daya alam. Nah, salah satu sebabnya adalah faktor supply side, ya, faktor supply-nya. Jadi operator atau pelaku politik uang di wilayah-wilayah yang kaya sumber daya alam itu masif mereka melakukan politik uang, dan akhirnya terjadi apa yang disebut dengan istilah normalisasi politik uang. Ya. Jadi politik uang yang dulu dianggap tabu lama-kelamaan dianggap sebagai perilaku yang biasa, ya, new normal, normalitas baru dalam perilaku politik elektoral kita. Sebab yang kedua mengapa politik uang itu begitu masif, ya, itu berkaitan dengan perceived cost. Ya. Jadi ongkos yang dipersepsikan untuk melakukan politik uang itu relatif dianggap lebih murah ketimbang strategi elektoral yang lain. Ya. Ini saya temukan waktu saya wawancara 62 politisi di tingkat nasional. Mereka mengatakan secara umum, gitu ya, ongkos untuk melakukan politik uang, pertama lebih murah, kedua relatif lebih efektif ketimbang melakukan strategi politik elektoral yang lain. Misalnya club goods itu membangun masjid, rumah ibadah menjelang pemilu, gitu, renovasi jalan. Itu kata mereka efektivitasnya kurang dan ongkosnya mahal, atau misalnya strategi koersi atau intimidasi itu juga mahal ongkosnya. Tapi politik uang itu perceived cost-nya tidak semahal strategi elektoral yang tadi saya sebut. Misalnya pernyataan-pernyataan dari politisi yang mengatakan, misalnya saya ketemu, nah ini ada di bagian pendahuluan buku saya, seorang caleg, ya, yang terbukti terpilih, yang menantang saya sambil mengatakan potong tangan saya jika ada anggota DPRD yang terpilih tanpa melakukan politik uang. Ya, ini pernyataan-pernyataan yang menunjukkan bahwa perceived cost-nya rendah. Atau mereka yang ngomong belak-belakan bilang kalau misalnya politik uang itu diselidiki, penjara akan penuh. Dan mereka yakin polisi tidak akan menyelidiki. Kalaupun toh ada proses di Bawaslu, ya itu proses yang tadi saya sebut hanya fenomena puncak gunung es. Jadi perceived cost-nya rendah karena semua politisi melakukan. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan faktor budaya. Jadi di banyak tempat politik uang itu tidak dianggap sebagai jual beli suara, bukan vote buying, tetapi gift giving. Jadi, makanya muncul banyak istilah yang saya temukan waktu wawancara etnografi di kalangan masyarakat maupun di kalangan politisi yang mempackage politik uang dengan bahasa agama atau dengan bahasa budaya. Misalnya di daerah Banyumas politik uang disebut dengan istilah wuwur. Di beberapa tempat disebut dengan istilah bisyarah. Di beberapa tempat disebut dengan istilah uang zakat, sedekah. Jadi bahasa-bahasa yang kira-kira menunjukkan apa yang biasa dalam antropologi disebut dengan istilah reciprocality, ya, atau norm of reciprocity. Ya, apa itu? Karena caleg itu butuh dukungan warga, maka caleg harus tahu diri dengan memberikan uang ala kadarnya. Bukan untuk membeli kedaulatan pemilih,
tetapi hanya sebentuk rasa pengertian gitu ya, kepada warga. Ini penjelasan dari sudut elit politiknya ya, pelaku politik uangnya, itu disebut dengan istilah prisoner's dilemma atau dilema tahanan. Apa itu dilema tahanan? Ini penjelasan dalam game teori. Jadi penjelasan sebenarnya begini. Caleg itu akan diuntungkan jika tidak ada satupun politisi yang melakukan politik uang. Tapi jika ada satu caleg saja yang melanggar kesepakatan untuk tidak melakukan politik uang, tetapi dia langgar kesepakatan itu dan melakukan politik uang, maka si caleg tadi potensial lolos, dan mereka caleg yang taat atas kesepakatan tidak melakukan politik uang, kemungkinan besar akan gagal. Nah, karena ada kekhawatiran caleg yang lain melakukan politik uang, akhirnya semua caleg melakukan politik uang. Nah, itu namanya dilema tahanan, saling ngunci. Jadi politik uang dalam konteks dilema tahanan itu mengasumsikan politik uang bukan semata-mata mengubah pilihan orang supaya memilih si caleg atau si politisi yang maju dalam proses pemilihan, tetapi sebagai counter mechanism supaya pihak lawan tidak menang. Jadi terjadi namanya cancelling out. Nah, fenomena ini kalau Anda tanya sama politisi, mau yang maju di pilkada atau yang mau maju di pileg, itu sering kita temukan. Jadi kalau kompetisinya itu sangat sengit, maka satu suara jadi penting. Nah, jadi caleg atau politisi yang maju dalam proses pemilihan, mau di pileg atau di pilkada, itu sadar bahwa banyak pemilih yang terima uangnya, tapi soal pilihan mereka bisa kembali ke hati nurani masing-masing. Mereka tahu itu. Jadi mereka juga tahu bahwa politik uang itu efektivitasnya tidak seluruhnya orang yang menerima akan memilih. Mereka tahu banget. Ya. Tetapi kalau kompetisi elektoralnya sengit, kalau misalnya ada sepertiga pemilih yang bisa memilih mereka yang menerima uang, maka sepertiga itu jadi penting dalam rangka memenangkan pertarungan. Nah itu. Nah, dalam kasus ini bisa di pileg, bisa di pilkada, kalau selisih kemenangannya tipis untuk mencapai mahkota kemenangan dalam proses pemilihan, maka politik uang semakin besar. Ya. Nah, dalam proporsional terbuka, suara caleg terbanyak dalam satu partai lah yang akan lolos mewakili partainya yang dapat kursi. Nah, data saya, ini data pemilu nih, ya, saya kumpulkan, ya, saya hitung winning margin-nya, selisih kemenangan. Jadi, caleg dalam satu partai, ya, yang lolos dengan mengalahkan caleg dalam partai yang sama dengan suara terbanyak tapi tidak lolos. Nah, selisih antara caleg dengan suara personal vote yang lolos dengan yang tidak lolos tapi suaranya banyak, itulah winning margin atau victory margin. Nah, itu yang saya persentasekan. Data saya menunjukkan menarik tuh. Data saya menunjukkan rata-rata caleg dalam satu partai untuk lolos di pemilu legislatif itu cuma perlu 1,6% suara saja. Jadi itu winning margin-nya cuma perlu 1,6%. Di beberapa tempat ekstrim sekali. Di 2014 ada misalnya namanya Gimi Rusdin. Itu caleg dari PDI Perjuangan di dapil 5 provinsi DIY. Nah, itu menang mengalahkan teman separtainya dengan selisih 1 suara doang. 1 suara. Kemudian di provinsi atau dapil Sulbar, Sulawesi Barat 2014 ada caleg dari Partai Demokrat namanya Salim Mengga. Dia mengalahkan teman separtainya untuk dapat kursi ke Senayan dengan selisih hanya 25 suara. Artinya bahwa
efek politik uang di data saya itu 0,2%. Jadi dari total pemilih yang mengaku akan memilih caleg yang memberi uang itu hanya 10,2%. Sebagian besar pemilih yang terima politik uang itu memilih sesuai dengan pilihan masing-masing. Jadi benar mereka yang mengatakan bahwa politik uang itu efeknya tanda kutip tidak besar, tetapi dalam konteks winning margin di mana selisih untuk lolos ke Senayan cuma 1,6%, maka 10,2% pemilih yang mata duitan tadi itu lebih daripada cukup. Jadi efek politik uang kelihatannya kecil, tetapi karena selisih kemenangan yang dibutuhkan untuk lolos cuma 1,6%, maka 10,2% pemilih transaksional tadi jauh lebih daripada cukup buat politisi untuk melakukan politik uang. Kalau kita berupaya untuk mencoba ini Pak, memperkecil atau meminimalkan praktik politik uang atau jual beli suara ini, apa yang bisa dituntut ke partai politik Pak? Kalau diketahui bahwa dalam satu partai politik saja bisa terjadi persaingan karena politik. Ini nggak ada kaitannya dengan partai politik, ini kaitannya dengan sistem pemilu kita. Jadi sistem pemilu kita memungkinkan politik uang punya efek yang sangat besar terhadap proses kedipilihan seorang calon. Jadi kalau pengen melakukan perubahan, sebaiknya ada diskusi yang menyeluruh, terutama berkaitan dengan revisi Undang-Undang Pemilu yang sekarang sedang akan digarap ya oleh DPR dan pemerintah di tahun 2021. Tentu saja diskusinya akan panjang. Saya tahu beberapa isu kawan-kawan mengkhawatirkan kalau ganti seluruhnya ke proporsional tertutup, itu akan memunculkan politik uang di tingkat elit ya, terkait dengan praktik jual beli nomor urut seperti yang dulu pernah terjadi di tahun 99. Jadi memang ini bukan hal yang mudah, gitu ya. Tetapi sistem pemilu itu menentukan. Kalau di pilkada, terus terang politik uangnya tidak sebesar di pileg. Rata-ratanya begitu. Kecuali pilkada tahun ini, karena ada ekonomi tadi saya bilang. Kalau misalkan kemudian penyelesaian perkara pidana pemilu terkait dengan politik uang sejauh ini kan sepertinya pemerkaraan itu agak tergolong rumit. Artinya setelah laporan dari Bawaslu segala macam belum bisa menyeret politisi atau caleg-caleg yang melakukan politik uang gitu sampai ke ranah hukum gitu. Nah, itu saya tidak tahu. Sejauh ini artinya kan efek jerahnya sangat minim ya Pak. Apa yang perlu ditekan? Mendengar beberapa praktisi hukum yang mempersoalkan efek pembuktian politik uang yang pendek masa waktunya, ya. Kemudian juga saya tidak tahu persis, Anda harus tanyakan sama orang seperti Titi Anggraini atau teman-teman Bawaslu ya. Saya pernah dengar misalnya bukan hanya pemberi tapi penerima juga bisa dipersoalkan secara hukum. Nah, kalau penerima bisa dipersoalkan secara hukum, pertanyaannya dari mana kita bisa berharap muncul laporan politik uang kalau pemilihnya pun diancam pemidanaan kalau mereka melaporkan kasus politik uang. Jadi kan pemilih jadi takut untuk melapor dan akhirnya antara pemilih dengan pemberi yaitu politisi mereka sama-sama diam-diam saja tanpa mau melakukan praktik politik uang. Kalau mengenai peran sentra Gakumdu, kira-kira perlu diperkuat nggak Pak? Seperti halnya misalkan difungsikan seperti KPK gitu. Sebagian pihak mengusulkan itu gitu. Bisa menyidik, menangkap, bahkan membentuk persidangan khusus pemilu. Kira-kira setuju nggak Pak dengan usulan itu? Saya setuju sekali, gitu ya. Itu bagian dari upaya untuk menegakkan law enforcement ya terkait dengan pelanggaran tindak pidana pemilu termasuk politik uang. Asalkan ada komitmen dan bisa dilakukan secara adil ya. Kalau adil, dugaan saya semuanya bisa kena. Nah, jadi tetapi
pertanyaannya adalah terkait dengan sumber daya Gakumdu cukup atau tidak memproses politik uang. Saya terus terang gitu ya, nggak terlalu yakin mereka punya sumber daya yang cukup untuk memproses politik uang. Itu tadi saya sebut, itu fenomena puncak gunung es. Jadi yang diproses Gakumdu hari ini terkait dengan insiden politik uang, itu menurut saya itu hanya alasannya kira-kira apa Pak? Karena minimnya pelaporan kah atau Bawaslu kurang efektif kerjanya perlu dimaksimalkan atau bagaimana kira-kira? Ya, salah satunya kurangnya laporan ya. Kurangnya laporan, kemudian juga kekhawatiran untuk memproses tindak pidana politik uang karena dianggap sebagai kewajaran. Dan jangan lupa loh, politik uang makin lama mengalami proses semacam akomodasi atau normalisasi. Jadi misalnya ya kalau Anda baca aturan sekarang, kalau uang saksi, uang transportasi, uang apa itu kan dianggap boleh asalkan tidak melebihi batas tertentu. Itu kan pada dasarnya kayak semacam formalisasi politik uang. Makanya secara hukum menurut saya lebih baik pemerintah dan DPR itu menyelesaikan definisi operasional tentang politik uang itu apa. Ya, biar kita berada pada pemahaman yang sama, on the same page gitu ya. Jangan politisi menganggap ini uang transportasi, uang konsumsi, sementara NGO menganggap itu politik uang. Itu harus sama dulu frekuensi. Nah, selama ini yang menyulitkan Bawaslu untuk memproses laporan terkait dengan politik uang, salah satunya adalah definisi politik uang yang tidak tegas. Dan belum lagi pembuktian yang rumit ya, di mana mereka dikasih tenggat sekian hari harus menyelesaikan terkait. Setahu saya sanksi sudah ada, yang belum ada itu law enforcement yang tegas. Jadi law enforcement kita kurang tegas karena sepertinya di undang-undang atau di aturan terkait dengan pemidanaan itu ada banyak celah yang memungkinkan proses penegakan hukumnya lemah. Tidak ada sistem pemilu yang ideal. Sistem proporsional tertutup dari sisi politik uang itu memang lebih punya efek mengurangi politik uang, tetapi dia juga punya dampak buruknya. Misalnya jual beli nomor urut, kemudian pemilih memilih caleg ibarat memilih kucing dalam karung karena dalam proporsional tertutup yang dipilih adalah partai. Jadi kedaulatan rakyat tidak setinggi dibanding kalau misalnya rakyat memilih caleg secara langsung seperti dalam proporsional terbuka. Nah, jadi ada banyak plus minus dalam sistem pemilu kita. Kalau kita kembali ke sistem majoritarian, bukan kembali, kalau kita memilih sistem majoritarian atau distrik, kemungkinan cuma ada 2 atau 3 partai yang hidup, banyak partai yang akan mati. Ya. Dan akibatnya merugikan buat pluralisme politik kita. Jadi ruang bermain kita, terutama dalam revisi undang-undang pemilu yang berkaitan dengan sistem pemilu, itu apakah proporsional terbuka atau tertutup. Tetapi karena dua-duanya punya plus minus, seharusnya itu DPR dan pemerintah mencari titik kompromi, titik jalan tengah, yaitu campuran antara sistem proporsional terbuka dengan proporsional tertutup, mix. Nah, misalnya dalam satu dapil ada alokasi yang dipilih, gitu ya, alokasi kursi yang dipilih melalui jalur proporsional tertutup, ya. Misalnya ini asumsi saya, ini bisa didiskusikan ya. Pemilih yang memilih partai atau gambar partai atau nomor partai itu harusnya suaranya dialokasikan buat partai untuk menentukan siapa caleg dari kader partai yang dianggap layak mewakili suara pemilih yang disalurkan dengan memilih partai, nomor partai atau gambar partai. Sementara pemilih yang memilih caleg
ya itu suara si caleg yang bersangkutan. Ya, jadi itu yang kita asumsikan dengan proporsional terbuka tadi. Jadi dalam satu dapil itu bisa dibikin simulasi kursi yang diperoleh melalui jalur partai, ya, asumsinya adalah proporsional tertutup tadi, dengan kursi yang diperoleh melalui jalur pertarungan bebas antar caleg dalam satu partai. Jadi itu mungkin bisa meminimalisir ya dampak politik uang, gitu ya. Atau misalnya ini jumlah kursi per dapil dikurangi itu, atau distrik magnitude itu dikurangi, itu juga punya efek untuk mengurangi politik. Dalam prakteknya semakin banyak jumlah kursi yang diperebutkan dalam satu dapil, semakin besar potensi politik uang terjadi. Mengapa demikian? Lagi-lagi politisi punya insentif untuk melakukan politik uang kalau kursi yang diperebutkan banyak dalam satu dapil. Ya. Karena mereka bisa berharap dapat kursi sisa. Ya. Tetapi kalau jumlah kursi yang diperebutkan itu dikurangi dalam satu dapil, otomatis jumlah dapilnya diperbanyak, itu otomatis insentif politisi untuk melakukan politik uang berkurang.